Pergi berlayar, kapalnya mengapung. Cakep. Apa kabar Sobat UT Lampung? Senang sekali saya Audrey Chandra bisa bertemu lagi di podcast informasi Universitas Terbuka Lampung, sumbernya informasi. Ini dibuka dengan pantun nih. Ini kelihatan ditutup dengan pantun juga nggak ya? Saya masih mikir di Sobat UT. Tapi yang pasti hari ini saya akan bertemu dengan Sobat UT bersama dengan narasumber yang sudah disiapkan obrolannya, tentunya membicarakan informasi perkuliahan di Universitas Terbuka Lampung. Dan hari ini podcast ini sudah mendatangkan narasumber yang akan berbagi informasi mengenai karya ilmiah. Ayo, siapa yang kebingungan tentang karya ilmiahnya? Dengan tema hari ini adalah sukses mengerjakan karya ilmiah. Apa aja ya tipsnya? Karena UT Lampung memang memiliki syarat kelulusan, salah satu syaratnya yaitu membuat suatu karya ilmiah. Nah, apa saja sih ketentuannya? Apakah semua prodi atau bagaimana? Kita akan tanyakan langsung kepada narasumber hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto, MPD, yang merupakan dosen FKIP UT Bandar Lampung. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Ya, halo. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, hari ini? Alhamdulillah baik, kabar. Halo Sobat UT. Boleh langsung disapa Sobat UT Lampung ya. Di mana saja berada. Saya Agus Supriyanto. Saya dosen FKIP Universitas Terbuka yang bertugas di UT Lampung. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Betul. Ini Pak Agus sudah menyapa Sobat UT Lampung dimanapun Anda berada. Kita akan membicarakan tentang karya ilmiah ya Pak ya. Okay. Tapi sebelum membicarakan tentang karya ilmiah, nah Pak Agus Suprijanto ini boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengalamannya di Universitas Terbuka. Sudah dari tahun berapa sih Pak? Oke Mbak Audrey, makasih. Untuk tugas di Universitas Terbuka saya cukup senior ya. Dari tahun 1990. Tugas saya sebagai dosen dari awal hingga saat ini. Terus tetap tiap semester ya melaksanakan tugas mengajar, tugas pokoknya. Kemudian menulis terkait dengan jurnal, juga penelitian, dan juga melaksanakan tugas mengajar dalam bentuk tuton. Tutorial online juga tutorial ya. online. Berarti untuk Pak Agus Suprijanto sendiri, mungkin saya bisa Pak Agus ya. Iya. Pak Agus ini lingkup kerjanya selain mengajar tutorial online, itu juga membuat jurnal-jurnal penelitian gitu ya di UT Lampung ya. Iya. Lingkup kerjanya seperti itu kurang lebih. Wah, gitu. Ini salah satu dosen di Universitas Terbuka Lampung. Jadi siapa nih yang pernah diajar sama Pak Agus nih? Mungkin sambil ini tutor saya nih ternyata tuh, gitu ya Pak ya. Iya baik. Sebagai tambahan pengalaman ya. Untuk tuton ya, untuk tuton ini ya memang dari awal saya bekerja di Universitas Terbuka itu mulai tahun 2005 ya kurang lebihnya. Saya sudah dikasih materi untuk belajar melaksanakan tutorial online ya. Memang saat itu belum secara keseluruhan ya, baru beberapa gitu. Tapi seiring perjalanan waktu tutorial jalan terus. Termasuk saat ini saya di 2 semester ini ditugaskan untuk satu diantar tambahannya mengampu ke mata kuliah karya ilmiah. Karya ilmiah. Berarti memang tepat sekali ya Pak kita berbincang tentang karya ilmiah dan juga mungkin nanti Bapak bisa membagikan tips-tips bagaimana sukses karya ilmiah ya Pak ya. Mungkin siap. Nah, untuk yang pertama nih Pak, apakah benar nih Pak karya ilmiah itu menjadi syarat kelulusan Universitas Terbuka? Memang tidak ada skripsi ya Pak ya. Tapi boleh diceritakan dong Pak, apa sih karya ilmiah ini kepada Sobat UT? Begini Sobat UT, bahwa karil yang kita kenal di Universitas Terbuka itu disebut-sebut karil gitu. Karil itu kan singkatan dari karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu suatu karya yang sifatnya ilmiah, di mana dalam bentuk kita mengerjakan dalam bentuk membuat jurnal atau artikel. Nah, gitu. Nah,
apa materinya terkait dengan jurnal ataupun artikel itu terkait dengan materi keilmuan, disiplin ilmu dari sobat-sobat mahasiswa sesuai dengan bidang program studinya masing-masing. Keilmuannya yang mana? Berangkat dari permasalahan di bidang keilmuannya masing-masing. Nah, kemudian apakah melalui penelitian, apakah melalui membaca buku-buku, kemudian pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan, kemudian disusun, dibuatlah suatu artikel ataupun dibuat suatu jurnal itu. Nah, ini tentu memang mahasiswa dibutuhkan latihan-latihan untuk membuat karya ilmiah sendiri itu ya Pak ya. Tapi apakah benar itu Pak menjadi syarat kelulusan dari universitas terbuka? Iya, jadi mata kuliah karya ilmiah atau yang kita kenal karil ini sebenarnya awalnya itu include pada satu mata kuliah. Oh gitu. Kalau di program studi misalnya ini S1 matematika, pendidikan matematika, fisika, kimia atau dan lain-lainnya, atau dengan singkatnya cerita non PGSD dan non PG PAUD, itu include ke mata kuliah TAP, tugas akhir program. Berarti dia agak berhubungan dengan hubungannya dengan TAP ya Pak ya? Iya. Jadi pada saat TAP mahasiswa dapat panggilan untuk menempuh TAP, maka karirnya ngikut. Nah, saat ini karir itu bisa berdiri sendiri. Pada saat pembuatan karir nggak lulus, maka karirnya wajib ngulang. Nanti ujian nilai TAP-nya ada, tapi karirnya nggak lulus, maka karirnya wajib ngulang. Jadi semata-mata bukan TAP-nya. Kalau pada waktu itu TAP lulus, karir juga bisa lulus. Kalau saat ini bisa saja TAP-nya tidak lulus, tapi kalau karirnya mungkin tidak memenuhi syarat, begitu ya Pak ya. Betul. Bisa saja tidak lulus, gitu ya. Nah, kalau untuk yang di PGSD dan di prodi PG PAUD, itu untuk mata kuliah karirnya include dengan mata kuliah PKP. Pemantapan kemampuan profesi. Pada saat ditempuh bersamaan karirnya lulus, ya selesai. PKP-nya lulus, karirnya lulus, selesai. Tapi kalau PKP-nya lulus, karirnya nggak lulus, maka juga wajib menempuh ulang. Harus menempuh ulang gitu ya. Jadi kalau sekarang kesannya karir berdiri sendiri, karena nanti ada keterangan lulus atau tidak lulus itu atau belum. Nah itu dia tuh mungkin sedikit tricky juga, bukan tricky ya, tapi harus dipahami oleh Sobat UT juga. Ternyata Karil ini ada beberapa mata kuliah pendukungnya. Sekarang ini memang sudah berdiri sendiri, tapi memang tetap diperhatikan. Jadi bukan hanya mata kuliah pendukung tersebut, Karil juga memang harus dikerjakan dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Nah tapi kalau untuk Karil sendiri, di semester berapa sih Pak mata kuliah Karil ini ditempuh oleh Sobat UT? Iya, Sobat UT. Jadi untuk mata kuliah Karil ini adanya untuk yang non PGSD itu di semester 7. Ya, di semester 7. Nah, itu kembali lagi bersamaan dengan terjaringnya mata kuliah TAP. Karena kalau mata kuliah TAP belum terjaring, maka karirnya nggak bisa ngikut gitu, belum bisa menempuh. Nah, apa kaitannya dengan penjaringan TAP itu? Ada beberapa mata kuliah yang wajib ditempuh terlebih dahulu. Saya nggak terlalu hafal, kayaknya ada lebih dari 6 mata kuliah itu untuk penempuhan syarat TAP itu. Jadi walaupun 5 sudah ditempuh, kalau 1 belum, ya TAP-nya belum kejaring gitu. Nah, sehingga karirnya juga belum ikut kejaring. Nah, kalau untuk PGSD dan PG PAUD itu karena paket semua dan itu include dengan mata kuliah PKP, maka apabila saat semesternya sampai di situ ada mata kuliah PKP, maka karirnya ngikut gitu. Namun sekali lagi dengan catatan karirnya pada saat penilaian berdiri sendiri-sendiri, sehingga PKP atau TAP-nya bisa lulus, tapi karirnya kemungkinan
bisa juga nggak lulus, belum gitu. lulus itu. Berarti rata-rata memang ada di semester akhir dan di semester 7 dengan syarat-syarat yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Untuk PGSD dan PG PAUD ada di semester 8. Di semester 8 gitu. Nah, mungkin kalau di luar FKIP di semester 7 ya Pak ya. Iya. Di sekitar semester 7 atau di semester akhir nih. Dan Sobat UT juga harus perhatikan tapi yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus, mata kuliahnya itu memang ada beberapa prasyarat yang mungkin bisa dilihat di katalog ya Pak ya. Prasyarat mata kuliahnya yang memang untuk TAP yang nantinya bisa berhubungan dengan karir juga. Betul, nah itu harus diperhatikan juga, harus lulus. Jadinya bisa mungkin bisa menempuh karir tersebut ya Pak ya. Nah kalau untuk mengakses karir ini sendiri Pak, apakah kan kita punya layanan bantuan belajar tuh Pak, kayak Tuton, Tuweb. Nah kalau karir ini apakah hanya buat laporan aja atau nanti bisa menempuh bimbingannya melalui Tuweb atau Tuton Pak? Iya betul. Endingnya atau terakhirnya memang betul si mahasiswa itu membuat laporan yang dalam bentuk artikel atau jurnal tadi, dalam bentuk jurnal. Nah tetapi ada prosesnya. Jadi Unita Terbuka sudah memberikan layanan dalam rangka penempuan mata kuliah karir itu, yaitu diberikan layanan Tuton. Ya, tutorial online. Itu untuk seluruh program studi. Ya, jadi ada seluruh program studi. Nah, jadi termasuk saya juga sebagai tutor Tuton karir, saya juga mengangkut 15 membimbing 15 mahasiswa yang alhamdulillah ini ada satu dari Jember, ada satu Surabaya, ada satu dari Malang, ada Jogja, ada Solo, ada Surakarta, Surakarta, ada Bandung, ada dari Padang, ada dari Bengkulu, Sumatera Selatan, ada yang Banda Aceh dan ada dari Palangkaraya. Itu di kegiatan Tuton. Nah, mungkin teman-teman yang lain, para mahasiswa yang menempuh karir saat ini, bisa juga dosennya mungkin tidak dari kota Anda, tapi juga berasal dari kota lain, seperti yang saya ceritakan tadi. Dan teman-temannya campur gitu ya. Nah, itu kegiatan di dalam kegiatan Tuton itu ada namanya kegiatan webinar. Webinar juga ada. Webinarnya ada. Jadi tidak mutlak Tuton, tetapi ada kegiatan webinar. Jadi kita sempat bisa ketemu tatap muka secara jarak jauh dengan mahasiswa, sehingga kita bisa melakukan bimbingan sama-sama atau diskusi, bimbingan bersama teman-teman bersama tutornya itu, bersama tutornya itu serasa dekat. Oh iya betul. Serasa dekat dan sehingga kami berharap dengan ada webinar itu proses pembuatan karya ilmiahnya lancar gitu. Nah itu dilakukan beberapa kali, tidak hanya sekali. Jadi di dalam kegiatan Tuton ini kita ada buku panduannya ini. Nah mungkin sama nih yang saya pegang ini. Yang saya pegang ini sama antara yang diberikan kepada tutornya, tutor-tutornya maupun kepada mahasiswanya di seluruh Indonesia. Jadi tidak berbeda ini. Nah di situ ada kegiatan, rangkaiannya kegiatan KB-nya itu saya hitung ada 14 kali kalau tidak salah ya. 14 kali kegiatan belajar. Jadi 14 kali. Ya, di dalam kegiatan belajar itu terdiri ada yaitu pemberian tugas. Tugas, pemberian tugas itu juga beberapa kali sampai ke angka 6 kali ya. Itu tugas, 5 kali untuk tugasnya. Nah ini ada di panduan. Terus ada tugas, nanti ada juga webinarnya. Ada webinarnya juga. Ya, webinarnya. Nah, saya ulangi untuk tugas-tugas tadi, selama 6 kali itu ada tugas dikerjakan oleh mahasiswa sendiri. Kemudian ada tugas yang perlu diunggah. Nanti pembimbing kita mengoreksinya. Kemudian kita memberikan bimbingan, memberikan arahan apa yang telah dikirim itu ada perbaikan, harus diperbaiki lagi. Nah itu ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah nanti pada saat tugas 3 itu, ini ibarat main sepak bola itu udah mau, ini semifinal nih, sudah semifinal. Nah nanti di 3 itu mau melangkah ke tugas 4 itu final, itu sudah harus fit. Fit itu terkait dengan apa? Satu, betul-betul jurnal yang dibuat itu
kembali ke panduan, karya ilmiah yang dibuat itu betul-betul mengacu kepada panduan yang sudah diberikan oleh UT ya. Jangan sampai ada perbedaan. Satu menyangkut sistematikanya, kemudian yang kedua menyangkut isi kualitas isinya, ketiga rambu-rambu terkait dengan penilaiannya, keempat terkait dengan tingkat plagiasinya. Di UT sudah diberikan dalam panduan itu sudah ditulis. Jadi tingkat plagiasinya atau similarity-nya tidak boleh lebih dari 30%. 30%. Ya, kalau saya pribadi mengharapkan pada mahasiswa bimbingan saya kisarannya tingkat plagiasi itu 20-25%. Iya, kalau bisa di bawah 30% iya. gitu ya Pak ya. Tapi di bawah 30% sudah oke sih. Tapi kalau bisa, kalau saya mengharapkan pada mahasiswa saya atau bimbingan saya itu antara 20-25 gitu. Oh, berarti untuk Karil ini sendiri memang ada layanan tutor yang diberikan, dan juga kalau misalnya untuk bimbingan-bimbingannya secara tatap muka walaupun daring ya Pak ya, itu dari webnya. Ya, melalui webnya. Ada 4 kali juga. Ada 4 kali web. Itu diwajibkan Pak untuk web. Wajib karena kita juga harus laporan berapa yang hadir. Ya, ini teman-teman mahasiswa ada nggak yang pas ada kegiatan web Karilnya terus dianggap biasa, nggak usah datang, gitu, nggak usah hadir. Nah itu nanti kesulitan. Dan jadi sekali lagi ya tentu saya dari apa yang saya lakukan sesuai dengan ketentuan juga wajib kita datang Wajib hadirin, hadir di web tersebut ikut. ya. Karena semuanya akan memberikan kelancaran teman-teman untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas webnya itu sendiri apa ya? Berarti dalam tuton itu memang wajib mengerjakan tugas, dan dalam webnya memang wajib dihadiri karena itu nanti berpengaruh pada penilaian karirnya itu sendiri ya. Begitu. Nah tapi saya agak tertarik nih Pak. Tadi Bapak bilang sudah 2 tahun belakang ya Pak kalau nggak salah diberikan amanat untuk memberikan bimbingan. 2 semester. Ya. Bimbingan karya ilmiah. Nah dari 2 semester ini Pak, gimana sih Pak kesulitan dari Bapak sebagai tutor? Ini di luar konteks pertanyaan aja nih Pak. Kesulitan Bapak sebagai tutor memberikan bimbingan ke mahasiswa, ada nggak pengalaman-pengalaman diingat gitu? Iya, dari pengalaman yang pertama tempo hari, saya bersyukur ketemu mahasiswa saya dari Ambon, Papua, kemudian Jayapura, Sorong, Biak, kemudian Merauke, ada satu Nusa Tenggara. Ini saya bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka di wilayah timur yang kesannya itu mungkin kalau saya dari tempat saya kan jauh ya kesannya, tetapi alhamdulillah berkat ada komunikasi jarak jauh yang lancar dengan media yang ada, serasa tetap dekat kayak di depan mata dan di dekat telinga untuk obrolan. Jadi memang itu yang banyak saya rasakan positifnya. Kalau dibilang ada nggak kendala sulitnya, ya ada. Kan kita nggak tahu di selain daerah itu kan hari ini hujan apa enggak. Itu kan betul, kita di sini akan cerah kayak gini, kenapa di sana bermasalah? Iya Pak, ada hujan, cuaca nggak menentu. Nah itu memang agak berpengaruh. Sehingga juga membuat proses kecepatan untuk melaksanakan tugas itu juga ada yang berbeda. Tetapi semua tetap konsisten demi tugas masing-masing, kelancaran tugas masing-masing. Mereka juga konsisten berupaya kuat untuk bagaimana kalau ada kendala solusi yang segera saya harus selesaikan atau gunakan. Saya juga suka bisa berkomunikasi, misalnya dengan di WA grupnya kan ada, saya buat WhatsApp grup, jadi komunikasi yang sifatnya baik umum maupun kesulitan pribadi terkait dengan tugas karir ya tetap ada di WA grup itu. Alhamdulillah saya kemarin 13 bimbingan saya ada kurang lebih 8 yang lulus, lainnya nggak lulus. Pasti ada beberapa kendalanya ya Pak ya. Ya, kenapa? Kembali lagi acuan kurang diperhatikan sehingga kita nggak berani memberikan penilaian karena di dalam karirnya itu ada nama mahasiswa, ada nama pembimbingnya. Kalau di situ nggak sesuai terus pembimbingnya memberikan nilai lulus,
Kira-kira gimana? Dipertanyakan juga ya kalau seperti itu ya Pak ya. Wah, pengalamannya juga luar biasa nih. Jadinya tahu mahasiswa dari berbagai daerah, selain itu silaturahmi juga. Jadi interpersonalnya juga dapat gitu ya Pak ya, dapat pengalaman-pengalamannya luar biasa nih Pak. Nah, tadi kan mungkin kita sudah sebutkan beberapa penyebab mahasiswa bisa tidak terjaring karir, misalkan kayak ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus atau TAP-nya tidak lulus, maksudnya tidak lulus karir gitu Pak, atau tidak terjaring juga gitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa sebutkan ya penyebab-penyebab lain mahasiswa yang hampir finish line ini tidak terjaring karir gitu Pak, boleh nggak Pak? Biasanya apa aja sih Pak? Kalau kita berangkat terjaring karir, itu teman-teman mahasiswa kembali ke tadi awalan yang saya sampaikan, karena karir itu berangkatnya harus bersama. Kalau non PGSD bersama TAP, artinya berangkatnya menempuh karir itu bersama TAP. Kalau TAP-nya nggak kejaring kan berarti karirnya nggak ikut. Nah, untuk TAP-nya bisa kejaring ada beberapa mata kuliah sebagai syarat yang sudah ditempuh terlebih dahulu untuk syarat ikut TAP itu. Kalau yang PGSD itu cenderung kejaring karena itu paket ya. PGSD dan PAUD itu paket. Pada saatnya di semester 8 ya cenderung TAP nempuh, karir ikut nempuh gitu. Tetapi kalau terkait dengan pertanyaan apakah karir itu bisa terjalin dalam artian lulus atau tidak lulus, itu juga ada berbagai permasalahan tadi, ada lihat dari prosesnya gitu ya Pak ya, proses pembelajaran, proses penilaian, dan apakah mahasiswa tersebut mengikuti panduan yang diberikan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi di panduan kembali lagi mohon untuk dipelajari terkait dengan persyaratan saya biar lulus karir yang dinilai apa saja, berarti itu yang harus saya buat gitu. Oke, berarti mungkin lebih diperhatikan lagi ya Pak kepada Sobat UT ini mata kuliah pendukung karirnya, kalau bisa menuntut, misalkan menuntut kok ini karir nggak keluar-keluar ya, ternyata masih ada yang belum lulus, atau ternyata masih ada yang beberapa yang tertinggal, atau karirnya tidak ada karena permasalahan-permasalahan yang lain, itu juga bisa ya ternyata Pak, banyak faktor-faktornya. Nah, ini seru banget nih ngomongin karir Sobat UT, misalkan Sobat UT sudah simak obrolan kita, pasti tahu nih mungkin beberapa tips. Oh ternyata saya nggak terjaring karir itu karena ini. Oh karir itu butuh bimbingan dan lain-lain. Obrolan kita masih seru, Sobat UT jangan kemana-mana, tetap di podcast informasi Universitas Terbuka Lampung, sumbernya informasi. Sobat UT, kembali di podcast informasi Universitas Terbuka Lampung, sumbernya informasi. Masih membahas tentang karya ilmiah atau karil. Tadi kita sudah bahas beberapa dengan Pak Agus Suprijanto. Masih semangat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Masih semangat memberikan informasi ke Sobat UT ya. Baik, tentang karya ilmiah. Ternyata karya ilmiah itu tidak bisa disepelekan loh, walaupun dia berdiri sendiri, dan ternyata ini nih memang salah satu syarat kelulusan juga selain mata kuliah dan lain-lain, TAP dan lain-lain. Ini juga harus diperhatikan oleh Sobat UT karena banyak mahasiswa yang miss nih tentang bagaimana lulusnya dan lain-lain, persyaratannya apa aja, mungkin gitu ya Pak. Tapi kan tadi Bapak sudah sampaikan kalau PGSD itu mungkin di semester 8 gitu. Kalau non PGSD mungkin di semester 7 gitu ya Pak ya. Ada juga mata kuliah pendukung dari karil ini sendiri dan juga TAP atau PKP gitu ya Pak. Nah, apakah PGSD, non PGSD itu mencakup semua prodi wajib ada karya ilmiah Pak di perkuliahan Universitas Terbuka? Ya, Sobat UT, mudah-mudahan juga masih semangat ya. Masih harus semangat ya. Untuk mata kuliah karir ini memang betul cenderung untuk ditempuh oleh mahasiswa Universitas Terbuka dari semua prodi. Namun belum lama ini saya lihat di katalog gitu, sepertinya ada satu prodi satu prodi yang di dalam sebaran mata
mata kuliah itu di kurikulum mata kuliahnya itu saya lihat kok nggak ada itu mata kuliah karilnya. Karya ilmiah nggak ada. Prodi apa itu Pak? Kalau nggak salah prodinya sistem informatika. Oh sistem informasi Pak. Tidak ada karilnya? Ya sepertinya nggak ada karya. Coba nanti teman-teman mahasiswa yang di bidangnya atau di prodinya itu coba cek ulang ya untuk mata kuliah karirnya apakah betul tidak ada atau mungkin saya yang kurang jelas melihatnya itu silahkan dilihat dulu. Cross check lagi di katalognya ya Pak ya. Oh bisa. Kalau memang di situ nggak ada ya berarti dari UT pusatnya atau tidak ada gitu. Tidak perlu menempuh karirnya, tapi siapa tahu ada mata kuliah penggantinya ya. Saya belum terlalu paham itu. Tentunya banyak harus mencari banyak informasi lagi ya untuk teman-teman sistem informasi ya. Nah, berarti selain jurusan sistem informasi itu yang lainnya wajib ada karil. Iya, semoga ya. Karena saya belum ngecek satu persatu karena ada 40 prodi ya, ada 40 program studi. Atau mungkin Sobat Uti boleh kasih tahu nih, oh prodi saya ternyata nggak ada Mbak, atau prodi saya ada nih Mbak, gitu. Boleh kasih tahu di komen gitu ya Pak. Saya kira lebih baik para mahasiswa untuk cek masing-masing sesuai prodinya ya. Betul. Cari mata kuliah karir ada nggak gitu. Dan ini mencarinya nggak usah nunggu nanti waktunya semester 7. Sekarang baru semester 1 juga boleh semester 3 sudah nyari. Akan sekedar nyari aja ada enggak. Karena memang nanti ada hubungannya dengan kepentingan nanti lah itu setelah tahu itu. Gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mahasiswa universitas terbuka prodi apapun. Coba dicek katalognya lagi ya Pak ya. Apakah ada mata kuliah karil di dalam situ? Betul. Gitu. Yang tadi dibilang memang di UT tidak ada skripsi nih Sobat UT, tapi karil adalah salah satu pengganti dari skripsi ini. Lebih mudah ya Pak ya katanya? Kalau saya memandangnya demikian. Jadi dengan kita membuat karil atau mahasiswa untuk terbuka membuat karil dan hasilnya itu kan akan diupload ya, diunggah ke dunia maya dengan webnya karil.uthcid. Nah itu kan ibaratnya karya kita ini kan ditabur di angkasa ya. Betul. Dan di seluruh Indonesia bisa diakses, siapa tahu suatu saat ada orang memerlukan. Bisa diakses oleh siapapun. Iya, tapi kalau hanya disimpan di rumah, entah bahkan udah lupa ya Pak ya. Yang buat aja mungkin nggak baca lagi. Udah lupa gitu. Ternyata, dulu pernah buat karil ya gitu. Iya, dan keilmuan yang kita buat dalam bentuk karil atau artikel atau jurnal ini kan memang kita peruntukkan untuk orang lain. Jadi dengan kita buat jurnal, kemudian kita unggah di web karil UTHCID, itu akan bisa suatu saat dimanfaatkan oleh orang lain. Betul, bermanfaat bagi orang lain ya Pak ya. Nah itu dia tuh. Jadi Sobat UT memang kalau misalkan salah satu kemudahan di universitas terbuka memang tidak ada skripsi, tapi ada karil dan itu juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau lebih seperti itu ya Pak ya. Nah kalau karil ini sendiri, apakah nanti akan? Tapi kan tadi ada syarat-syaratnya ya Pak, lulus atau tidak lulusnya. Berarti ada mahasiswa yang tidak lulus kayak mahasiswa Bapak tadi dari 13 orang ada 8 yang lulus, ada juga yang tidak lulus ya Pak ya. Kalau begitu solusinya bagaimana nih Pak kalau nggak lulus? Untuk solusinya ya atau langkah selanjutnya wajib mengulang. Karena ini karil ini kan juga bagian yang harus lulus ya. Betul. Mata kuliah yang harus lulus untuk mencapai kelulusan akhir kan itu. Walaupun semua mata kuliah sudah lulus, IPK sudah 3,5, kalau karirnya belum lulus ya nggak akan udah lulus gitu, nggak teryudisium. Ditungguin gitu. Kapan nih kok nggak yudisium? Ternyata karirnya belum lulus, itu juga ada ya Pak ya. Kemudian untuk mencapai mata kuliah karir itu lulus atau artikel atau jurnal yang kita buat ini lulus, kembali lagi harus dalam rangka proses mengerjakannya sambil mempelajari yang membuka panduannya. Ya, betul. Karena tadi sudah saya sampaikan nomor 1 ikuti panduan. Betul. Di dalamnya ada sistematikanya, wajib sama ya, sistematikanya wajib sama, jangan nggak sama. Kemudian udah ada contohnya juga di bagian belakang itu, ikuti contoh gitu. Kemudian bagaimana tingkat kualitas isinya. Tidak sistematika sudah sama, tapi isinya yang penting nulis-nulis saja ya jangan. Tapi tetap ada
kualitasnya. Karena sama dengan membuat skripsi, itu kan juga dituntut berkualitas. Betul. Tidak asal nulis saja, Iya, gandeng-gandengin pendapat tanpa aturan main kan juga salah gitu ya. Menggunakan daftar pustaka ada batasannya, minimal ada 5 buku audit di minimal terbitan selambat-lambatnya terbitan 5 tahun terakhir. Kemudian jurnal juga 5 jurnal itu minimal di 5 tahun terakhir. Itu data pendukungnya, apa teori-teori pendukungnya. Nah, kalau ada lebihnya mungkin lebih baik. Gitu. Nah, kemudian didasarkan dari penelitian atau hari baca-baca atau dari pengalaman gitu. Itu wajib sehingga membuat berkualitas tadi. Kemudian yang ketiga atau yang keempat itu apa tadi tingkat plagiarisme ya, tingkat plagiatnya itu juga nggak boleh lebih dari 30%. 30% tadi Bapak sampaikan ya? Ya, harus kurang dari 30%. Nah, jangan-jangan juga pernah ada Mbak, atau mungkin ada mahasiswa datang ke kantor beliau komplain, saya ini sudah buat karya, sudah ngirim, kenapa kok nggak lulus? Nah, nanti kalau ada, misalnya ada, ya Mbak Audrey ikut coba dibuka dulu panduannya, terus di aplikasinya mungkin dicek tingkat plagiarismenya masih berapa, gitu kan. Walaupun isinya bagus, sistematikanya sesuai, susunan tulisnya rapi, tapi kalau plagiarismenya masih di atas 30%, ya nggak lulus gitu. Nah, ini kan mungkin teman-teman mahasiswa ada yang nggak jauh segitu pemahamannya. Iya, betul. Ada yang penting udah buat. Yang penting udah buat, yang penting udah bimbingan, terus rasanya gitu ya Pak ya. Terus diunggah gitu. Nah, tinggal nunggu hasil deh. Hasil, ternyata harus betul-betul. Nah, tadi belum saya selesaikan. Jadi itu tugas 1, 2, 3 sebelum langkah ke final keempat, itu silahkan dulu termasuk ini mungkin nyangkut tipsnya ya. Oh, tipsnya ya Pak. Itu harus di tugas 3 itu silahkan diperbaiki dulu semaksimal mungkin dan sampai lakukan cek plagiarisme di luar aplikasi. Oh iya. Karena wajib, kalau ya? itu sudah di aplikasi diunggah ke tugas 4, maka cek perbaikan tuh hanya 2 kali atau 3 kali ya, itu untuk perbaikannya. Padahal sampai 3 kali belum maksimal, sudah nggak bisa lagi untuk perbaikan. Oh begitu. Maka sebelum dilanjut ke tugas 4, turunkan dulu dari aplikasi. Di tugas 3 itu diperbaiki dulu sampai 3-nya, cek Turnitinnya sudah sesuai petunjuknya, sesuai panduannya, baru naikkan ke tugas 4. Tugas 4 itu pada saat pengunggahannya gitu ya Pak? Pengunggahan itu terakhir tugas 4 itu dari salah nggak final, tapi masih ada kesempatan untuk perbaikan 3 kali kalau tidak salah. Oh pada saat itu. Iya, jadi kalau memang masih dari pembimbing nanti masih ada arahan untuk ada yang diperbaiki di tugas 4 itu, yaitu masih ada kesempatan, tapi maksimal 3 kali. Sudah gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya untuk Karil ini, pertanyaan terakhir saya itu adalah Pak, tips untuk lulus Karil. Tapi sepertinya udah disampaikan semua di sama Pak Agus dari yang awal, atau mau ada tambahan tips yang disampaikan Pak? Tipsnya tadi kan kembali lagi ke panduan ya, dan sampai panduan. Yang mungkin nggak boleh ketinggalan juga ini ya tips saya. Tadi kan di pertama lihat mata kuliah karirnya di katalog itu saya kapan, pastinya ada enggak dan kapan semesternya. Dipastikan gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, karena udah tahu ada, silakan cari contoh-contoh jurnal. Nah, browsing dulu atau nanya nama teman. Jadi pada saatnya nanti itu istilahnya nggak kaget itu, wah jurnal ya, kayaknya kok asing gitu kan. Apa nih jurnal tuh apa sih gitu ya Pak? Apa kayak yang ada di Google atau di mana gitu ya Pak ya? Gitu. Namun dengan sudah istilahnya walaupun modulnya belum ada, tapi sudah istilahnya browsing-browsing, udah baca-baca, oh jurnal itu kayak gini, artinya kayak gini. Tentu yang di browsing, yang
cari jurnal yang sesuai bidangnya. Tadi kan di awal saya sudah menyampaikan. Nanti jurnal itu dibuat itu sesuai dengan prodi. Yang relate gitu ya Pak ya. Bidang ilmunya masing-masing. Yang PhD tentang PhD, yang PAUD di PAUD, ilmu hukum di ilmu hukum, yang ilmu matematika di matematika gitu dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ada lagi nggak nih Pak tips tambahan untuk Sobat UT kalau misalkan untuk sukses mengerjakan karya ilmiah? Tadi sepertinya sudah disampaikan semua ya Pak ya. Atau ada yang ketinggalan? Karena ada pembimbingnya, ya jangan bosan-bosan untuk menghubungi pembimbing. Silaturahmi ya Pak ya? Silaturahmi dalam artian minta bimbingan untuk pelancarannya. Tapi kalau semakin menjauh ya pembimbingnya juga yang dihadapi juga beberapa pekerjaan. Betul. Jadi, kalau kira-kira yang dibimbing itu nggak ada yang ditanyakan, kita ganti kerjaan yang lain. Gitu kan? Atau mungkin melayani yang tanya. Benar. Kan, gitu. Ingat juga ini karena sudah perguruan tinggi ya, namanya juga sudah mahasiswa bukan siswa lagi. Sudah bukan waktunya dicari-cari pembimbing. Bukan. Kalau dulu mungkin dicari-cari guru, sekarang udah nggak bisa lagi ya. Kalau yang dibimbing dikit mungkin dicari-cari. Dan yang dikerjakan sedikit. Seluruh Indonesia lagi ya Pak ya. Ditambah kita juga ada tugas tuton ya. Iya dengan betul. 150 mahasiswa harus kita kerjakan juga. Ini mahasiswa-mahasiswa yang karil jangan sombong-sombong sama tutornya. Ibaratnya tutornya itu juga banyak kerjaannya, jadi sering-seringlah disapa, bertanya tentang bimbingannya. Malah senang ya Pak kalau gitu ya Pak ya? Iya senang dengan mahasiswa yang aktif. Kata pembahasnya ngejawabnya agak lambat ya, ibarat kita mau beli tiket itu antrian juga. Betul. Mohon dimaklumi ya, tapi nggak apa-apa kalau disapa-sapa gitu dengan kesabaran. Tapi gitu. dengan adanya melalui WhatsApp masuk kan berarti sudah masuk antrian kan? Iya betul. Yang untuk diberikan bimbingan dan lain-lainnya. Luar biasa nih. Sebenarnya bukan cuma Sobat UT aja yang terbantu dalam pemberian informasi karya ilmiah ini. Saya juga terbantu Pak sebenarnya karena untuk menjelaskan kepada mahasiswa yang datang sebagai front desk juga. Nanti info-info ini tuh diperlukan ya, apalagi Sobat UT yang sekarang mungkin sedang bimbingan karya ilmiah atau sedang menuju karya ilmiah. Semester 1 juga nggak apa-apa. Ini podcast yang wajib banget untuk ditonton untuk mempersiapkan karya ilmiah sebagai mahasiswa Universitas Terbuka. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto MPD ini yang sudah memberikan informasi tentang karya ilmiah di podcastin hari ini. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Pak. Sampai jumpa. Jangan lupa tonton podcastnya ke Sobat UT. Baik, terima kasih Mbak Udri. Jadi kepada sobat-sobat Universitas Terbuka di mana saja, ya seperti apa yang disampaikan Mbak Audrey bahwa itu tadi jangan sampai mata kuliah karir ini tahunnya sudah sampai di semesternya pas semester 7 atau 8 sehingga kesannya agak kaget gitu ya. Namun seperti apa yang saya sampaikan, jauh-jauh hari, jauh-jauh semester silahkan lihat kurikulumnya. Kemudian nanti saya jatuh semester 7 ada mata kuliah karir, berarti saya harus mencari contoh-contoh dulu. Sehingga pada saatnya nanti sampai itu ya ibarat orang mau jalan itu udah pemanasan lah. Gitu. Terus lancar. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan sukses menempuh mata kuliah karir. Lulus saja, Pak ya. Tepat waktu. Amin. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Suprijanto, ibaratnya mau berlomba atau karir ini hampir finish line ya Pak ya. Dan sebelum berperang kan memang kita harus menyiapkan amunisi dulu. Dari semester 1, semester berapapun Anda nanti akan ada karya ilmiah yang memang harus disiapkan. Kalau bisa dipersiapkan dari sekarang. Baca panduannya, cari-cari referensi, terutama yang menyangkut dengan prodi Anda. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Sudah tepat ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Agus. Sama-sama. Silakan melanjutkan kegiatan atau aktivitasnya lagi. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast-podcast lainnya dengan pembahasan lainnya ya Pak ya. Masih ada S2 katanya ya Pak ya. Nanti akan kita bahas lagi. Terima kasih juga untuk Sobat UT yang menonton sampai akhir. Jangan lupa komen di bawah ini kalau misalkan Sobat UT punya ide atau topik bahasan yang bisa kita bahas di podcast informasi Universitas Terbuka Lampung. Dan saya Audrey Chandra pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like video ini, di subscribe YouTube kita dan follow semua sosial media kita. Saya Audrey Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gak ada pantun untuk penutupnya ya. Sampai jumpa.